Subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi, setiap mereka diberikan keistimewaan yang berbeda-beda. Yang pasti semua nabi itu keren-keren, nggak ada nabi yang jelek. Jadi by the way, nggak ada nabi yang jelek. Semua nabi itu kece-kece. Kenapa para nabi itu kece-kece? Karena para nabi itu adalah brand ambasador langit. Jangankan brand ambasador langit ya, brand ambasador bumi aja yang dipilih dari kayak perusahaan sampo, sabun, odol, apa segala macam, kan milihnya yang keren ya. Sampai apa minyak angin aja milihnya yang keren, Agnes Monica misalnya, Fresh Care. Jadi kalau brand ambasador bumi aja yang dicari itu yang kece, apalagi brand ambasador langit. Jadi semua nabi yang jumlahnya kurang lebih 120.000, 24.000, itu semuanya tuh kece-kece. Ada nabi yang Allah kasih kelebihan rupanya, wajahnya tuh terlalu keren, saking kerennya bikin cewek ngiris tangan nggak berasa. Siapa dia? Kok nggak ada yang bilang Hanan Ataki? Bukan nabi ya, nabi palsu nanti jadinya. Nabi Yusuf itu anak muda yang kalau cewek ngelihat wajahnya, kalau cewek ngebuka akun medsosnya, kalau cewek stalking IG-nya, ini Nabi Yusuf nih, itu ngiris tangan nggak berasa sakitnya. Jadi Nabi Yusuf lewat, Nabi Yusuf lagi posting, mereka nonton sambil ngiris buah, tapi yang keiris tangannya, mereka bilang ini bukan manusia, tapi ini adalah malaikat. Saking takjubnya kepada kegantengan Nabi Yusuf. Lagi takjub kayak gitu ngelihat tangannya, ini kenapa ya kok tangan saya berdarah, gak berasa coba. Ini adalah kelebihan Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau cowoknya Yusuf, makanya kalau di antara kita di sini ada yang ngerasa sok keren ya, sok ganteng, cara nguji kita ini keren apa enggak gampang. Coba kasih jarum pentul ke cewek, Mbak ini jarum pentul. Buat apa? Coba Mbak tusuk jarinya sambil ngelihat wajah saya. Kalau pas nusuk jari ngelihat wajah saya nggak sakit, berarti saya tapi kalau sakit berarti nggak tega mau ngomongnya. Masih mending kalau pas ngelihat wajahnya terus nusuk jari dengan jarum pentul sakit, masih mending. Yang lebih parah bukan cuma sakit, gara-gara ngelihat wajah dia malah jadi infeksi. Ini berarti wajahnya ada virus nih. Jadi kalau kita ngerasa kegeeran, ganteng, coba aja nguji kayak gitu. Kasih ke temennya, coba kamu tusuk jari kamu sambil ngelihat aku. Ternyata dia masuk opname di rumah sakit 7 hari 7 malam meriang. Berarti parah wajah kita. Ini adalah ukuran gantengnya Nabi Yusuf. Kalau cewek, Nabi Yusuf itu kan legend ya. Jadi bisa dibilang cowok paling ganteng sepanjang masa itu adalah Yusuf. Kalau cewek paling cantik sepanjang masa siapa? Tergantung siapa yang ngomong. Kalau saya ngomong, cewek paling cantik sepanjang masa itu istri saya. Maaf ya. Maaf buat yang belum punya status, yang masih berstatus single, gak apa-apa.
Nggak enak sih, tapi ya udahlah, sabar-sabar aja. Cewek paling cantik sepanjang sejarah itu namanya Sarah. Ada yang GR. Sarah siapa? Sarah istrinya Ibrahim atau Ibrahim. Sarah istrinya Ibrahim. Apa ukuran cantiknya Sarah? Ukuran cantiknya Sarah, kalau Yusuf cewek ngelihat ke dia nggak berasa sakit. Kalau Sarah cowok ngelihat dia stroke. Saking cantiknya sampai stroke, lumpuh mendadak. Mana Ustaz ceritanya orang ngelihat Sarah stroke? Ada. Cerita ketika Sarah lagi traveling dari Irak ke Palestina. Kan bertiga tuh, satu mobil. Sama suaminya Ibrahim, Sarah, terus muridnya Ibrahim yang kelak jadi nabi namanya Lut. Lagi traveling nih, dari Irak ke Palestina, tapi pesawatnya transit di Mesir. Begitu landing, transit di Mesir, ternyata ada yang instastory di Mesir, di bandara. Wah, ini cewek cantik banget, di capture sama dia, instastory, disebar, hashtagnya Miss Universe. Akhirnya jadilah Sarah sebagai trending topik di Mesir pada saat itu. Instastory-nya di tag ke Presiden Mesir, @Presiden Mesir. Akhirnya seorang raja Mesir, seorang gubernur, pas ngelihat ada cewek Miss Universe lagi transit di Mesir, diundang ke istana. Pakai patwal gitu, pakai pengawalan, forader segala macam ya. Terus panitia heboh-heboh gitu, nggak boleh ada yang selfie, nggak boleh ada yang itu gitu ya. Heboh aja pokoknya. Datang nih Sarah dengan Ibrahim, diundang dinner di istana. Pas lagi dinner, kan Sarah pakai cadar gitu kan, supaya cowok-cowok nggak pada kepo gitu. Akhirnya pas lagi dinner di istana, gubernurnya atau rajanya nanya kepada Ibrahim, "Ya Ibrahim, cewek ini siapanya kamu? Istri kah atau siapa?" gitu. Maksudnya kalau bahasa kita dia masih jomblo atau udah enggak sih gitu pertanyaannya. Ibrahim menjawab, "Hi, dia saudari saya. Bukan istri saya, tapi saudari saya." Kenapa? Ibrahim tahu kalau Ibrahim jawab dia istri saya, Ibrahim bakalan dibunuh demi ngedapetin istrinya. Ini raja nih nggak bisa move on dari Sarah. Walaupun Sarah itu bukan mantannya, tapi nggak bisa move on. Berharap Sarah itu single, masih jomblo. Makanya pas Ibrahim bilang dia adalah saudari saya, raja langsung kayak caper gitu ke Ibrahim. PDKT, Ibrahim butuh apa? Mau dituangin air? Wah, habis-habisan. Hormat kepada Ibrahim. Akhirnya mereka diberikan tempat tinggal di istana. Suatu malam raja pengen godain Sarah. Sarah lagi lewat sebuah lorong, gak pakai cadar. Rajanya datang pengen nyentuh Sarah, tiba-tiba lumpuh, stroke tuh raja. Jadi baru mau nyentuh, pas mau dekat mau nyentuh kayak kesetrum gitu. Kesetrum, tangan saya kenapa? Gak bisa gerak. Pakai tangan kiri gak bisa gerak. Akhirnya rajanya ditandu ke kamar, stroke. Rajanya mengatakan, perempuan itu bukanlah perempuan biasa. Perempuan itu adalah tukang sihir. Akhirnya raja meminta kepada Sarah untuk melepaskan sihir, bahasa raja. Kemudian Sarah dan Ibrahim dibebaskan dan boleh melanjutkan perjalanan ke Palestina. Ini simbol cantiknya Sarah. Saking cantiknya bikin seorang cowok sampai stroke, lumpuh gara-gara terkesima dengan kecantikannya.